Jadi di dalam perbanyakan pisang secara konvensional itu kita mengenal ada 3 metode. Metode pertama itu adalah split, yang kedua adalah beat, dan yang berikutnya adalah fifth. Metode split itu berarti kita memisahkan 4 bagian dalam satu bonggol. Kalau untuk metode fifth itu kita mematikan mata meristem dengan cara mengiris tunas meristemnya. Dan untuk beat itu kita membuang mata meristemnya dengan cara melubangi titik tumbuhnya. Di dalam metode ini kita bertujuan untuk mematikan titik meristem atau titik tumbuhnya sehingga merangsang pertumbuhan tunas samping yang menjanjikan beberapa tunas yang akan keluar dari satu bonggol itu. Dalam jangka 1 bulan setelah persemaian itu sudah bisa mendapatkan 1 bibit. Di dalam pemanenan itu kita akan memisahkan tunas-tunas itu dari bonggolnya berikut dengan akarnya diusahakan ikut dalam satu tanaman itu paling tidak 1 akar. Split ini berarti kita memisahkan 4 bagian dari bonggol itu. 4 bagian itu kita berharap dalam satu bagian itu terdapat 4 tunas, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam 4 bagian ini ada tumbuh beberapa tunas. Jadi split itu menjanjikan 4, tapi kita bisa berharap lebih dari 4, karena dalam satu bagian itu bisa saja dia bisa tumbuh 2 sampai 3 tunas. Ini adalah salah satu metode budidaya untuk jaringan yang dikembangkan di laboratorium. Jadi berawal dari tunas pedang yang ada di lapangan atau yang ada di kebun induk kami, kemudian kita sterilkan, dan kebetulan ini adalah sudah memasuki proses pembelahan yang ketiga. Selanjutnya setelah pertumbuhannya kurang lebih 1 bulan, bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian kita kembangkan lagi atau diperbanyak atau dimultiplikasi. Setelah kurang lebih 1 bulan itu akan muncul seperti ini. Ini kemudian kita pisah-pisahkan lagi satu-satu setelah mulai ada sebagian yang berakar. Dan yang terakhir setelah dia tumbuh untuk dipersiapkan untuk individu, bentuknya seperti ini. Biasanya kita menggunakan arang aktif, fungsinya selain untuk menetralkan zat-zat yang kemungkinan masih tertinggal dalam plantlet kita, ini juga akan merangsang pembentukan akarnya. Di UPT Balai Benih Horti ini ada juga secara konvensional. Untuk potensinya lebih banyak hasil yang kita dapat lewat kultur jaringan, cuma cenderung lebih panjang waktu yang kita butuhkan, tapi dari segi volume kultur jaringan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Batari Sari, Kepala UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, tentang program prioritas PJ Gubernur Dr. Bakhtiar Baharudin MSI, yaitu program ketahanan dan kedaulatan pangan. Kami berharap itu tetap berkelanjutan, karena kita ketahui bahwa untuk program ketahanan dan kedaulatan pangan ini terkait dengan bagaimana budidaya pisang yang baik dan benar itu berada di Balai Benih Tanaman Horti, bagaimana perbanyakan benih bermutu berada di Balai Benih. Ucapan terima kasih banyak juga kepada Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan karena sempat berkunjung ke Balai Benih Tanaman Hortikultura.